Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Mungkin sangat baik. Bapak Ibu, hari ini saya mohon waktu sebentar untuk diseminasi modul 1-4 budaya positif. Ini sangat sebagai tugas AA di modul 1-1.4 saya mengikuti CGP Rekognisi bagi Jawa Timur. Kenapa kok kita harus budaya positif ini? Karena memang budaya positif sangat penting bagi kita, karena di dalam pembelajaran mungkin kita sering melupakan bahwa kita menggunakan budaya positif. Bapak Ibu, nanti saya mohon untuk aktifnya kita praktik baik apa yang pernah dengan lakukan di pernah dilakukan ketika dengan ajar. Tujuannya adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya budaya positif. Yang ketiga adalah berbagi praktik baik pelaksanaan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, budaya positif ini yang kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin yang sudah melaksanakan guru tunggal sudah bisa pernah melewati ini semua. Tapi hari ini saya ingin mempertajam dan memperdalam seperti ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini mungkin dengan sering mendengar. Apakah? Ini contohnya adalah Bapak Ibu. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Mungkin Bu Yun dengan Bu Mat, Bu Yanti dengan Bu Ica. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya dengan buatlah sebuah kepala. Ini kita membayangkan dengan segala dayanya menggenggam. Teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepala. Apa yang kira-kira mungkin ada yang mau mempraktekkan? Kira-kira yang Anda sebagai A, apa yang Anda lakukan? Nah, mungkin ada yang lain. Ibu Mar mengatakan untuk mempertahankan. A itu mempunyai suatu benda yang sangat berharga, tapi sama yang B dirayu untuk membukanya. Andai kan dengan punya sesuatu kayak anak kecil, kalau Anda punya mainan waklit mau coba sama B dirayu, ya nggak sah anak lah, kayak jenengan sama anaknya itu loh. Terus jenengan nyuwun duit panganan kira-kira enak jumlah saiti wakli kayak bisa karena nyekeli apa dirayu itu enak le. Kalau kebanyakan nanti sakit padahal itu kan ya dia akan mencoba Mbak gimana mempertahankannya sampai walaupun apa yang terjadi. Perubahan paradigma kontrol ya. Yang pertama adalah teori kontrol pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk ini biasa jenengan sering menjalankan mungkin ada pengalaman
dua guru itu mengontrol dua guru itu panjenengan masih di kelas, biasanya kelas udah yang merasa oh, bisa diceritakan contoh mungkin dalam beberapa hari kemarin dengan ngajar terus merasa saya yang paling berkuasa bahwa saya yang paling mengontrol mungkin di kelas udah pasti ada yang mau bercerita bahwa jenengan mungkin paling saya yang menentukan segalanya. Enggak biasanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini pakai mic di belakang. Ceritakan saja Bu, yang jenengan lakukan di kelas. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya guru kelas 1 atas nama Bu Mariati. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas 1, untuk pembelajarannya kalau kelas 1 semuanya itu otomatis anak-anaknya masih perlu bimbingan, dan yang saya rasakan kalau ada PR itu harus orang tua tahu. Saya selain PR saya kasih tahu anaknya, orang tua juga harus mengerti PR yang saya berikan melalui grup WhatsApp. Memantau PR-nya dan membantu untuk mengerjakannya. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi setiap ada PR juga orang tua harus kontrol penuh terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Itu yang saya rasakan. Ini Bu, mungkin Bu Yati mau menambahkan mungkin pengalamannya di kelas 4 gimana? Terima kasih atas waktunya. Untuk pengalaman saya di kelas 4, biasanya itu anak kalau kita ajarin ya di kelas itu, kalau di rumah diajarin orang tuanya itu sering argumen karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi timbullah anak itu sesuatu mengandalkan gurunya yang terhebat kayak gitu ya. Jadi itu jadi kendala kita, mungkin di benak mereka adalah guru ada power yang ada di sekolah ya. Itu adalah menurut mereka apapun itu, apa perkataan guru itu benar gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa. Mungkin Bu Dewi mau bercerita untuk kelas tinggi gimana Bu ya? Bagaimana jenengan mengelola kelas bahwa ada ilusi bahwa guru itu ada segalanya. Guru itu yang mengontrol. Mungkin bisa bercerita kalau tekniknya diberikan. Sebenarnya tidak ada yang mengajarkan lagi yang untuk pada orang tua. Luar biasa gitu. Di sini kita akan ilusi bahwa guru mengontrol murid. Biasanya guru itu kalau kita para gurunya lebih lama, itu merasa bahwa guru yang terhebat. Itu adalah yang paling dekat. Gurunya bilang A, murid harus A. Dan itu adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang ada hal-hal yang kita lupakan. Penguatan positif bahwa itu hanya semuanya kita bukan penguatan kepada anak. Kadang tambah salah. Kita memberikan suatu kegiatan dari itu akan belajar, akan sukses. Tapi bukan karena dia ini sukses,
itu yang nggak boleh kita teruskan. Kenapa? Nanti ketika kalau dewasa akan terbalik. Dia akan melakukan sesuatu jika ada kendalanya. Dia bekerja bukan karena ingin tidak, tapi karena untuk memburu imbalan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mengkritik dan membuat orang merasa besar dapat mengubah karakter. Ini sering. Ini tidak hanya jangan, saya juga sering begitu. Terutama di kelas tinggi yang seperti ini. Karena anak kelas rendah itu guru sebagai pusat kontrolnya biasanya. Tapi kalau kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu kan sudah biasa mendramatisir Bapak Ibu guru. Mendramatisir macak kelas. Wah, ngesakno aku, ini ki aku. Saya sering mendengar itu. Kadang saya keliling sambil merayap-rayap di tembok mendengarkan itu curhatnya guru dengan muridnya. Curhat kok banter, saya cuma dengar tak guyu. Jadi bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman. Atau mungkin Yun, dia kelas tinggi yang ini, biasanya kelas tinggi soalnya. Kelas rendah dijak merasa bersalah, gak bersalah, gak ngerasa karena anak kecil. Monggo Yun. Jadi terima kasih waktu yang telah diberikan. Mungkin di kelas tinggi memang seperti itu karena mungkin peralihan dari kelas tinggi ke kelas rendah juga mungkin karakternya dari dari sudah menginjak umurnya di kelas tinggi itu mungkin karakternya juga berbeda. Nah di sini juga karena anak itu karakternya beda, kadang anak itu sudah dikasih tahu juga kadang masih agak gimana ya Pak bahasanya, nambeng lah. Sebetulnya dia tahu tapi pura-pura enggak tahu. Jadi di sini seperti yang saya lakukan seperti biasa, mungkin di dalam kelas mungkin ya saya kasih tahu kalau misalkan tentang kebersihan. Nah, di situ bagaimana kita dapat menanamkan rasa tanggung jawab itu kepada siswa kita. Dengan seperti itu dia juga bisa berpikir kalau nanti saya melakukan kesalahan apa konsekuensi yang harus kita terima itu seperti apa. Jadi mereka sudah bisa berpikir jika saya melakukan sesuatu juga tahu akan tanggung jawabnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yun, luar biasa ya. Bapak Ibu, memang benar kalau kita kadang kita membuat anak itu merasa sangat bersalah gitu, kita kritik bahwa merasa kita dapat mengubah karakter, dapat menguatkan karakter mereka. Nah itu juga ilusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini juga sering terjadi pada kita. Ini enggak hanya terjadi di sekolah, di rumah pun sama. Jadi merasa bahwa apa yang dilakukan orang dewasa itu memang benar. Coba jenengan saja dengan orang tua itu orang tua merasa saya paling benar. Apalagi kalau di sekolah dengan ada guru ada siswa, biasanya guru kudu benar. Ya, seperti itu. Ini juga ilusi. Perubahan paradigma teori kontrol pilihan ini menurut ilusi kontrol ya. Menurut Dr. William Heister dalam teori control of theory. Selanjutnya itu bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Jadi gini Bapak Ibu, jika kita ingin merubah perilaku orang, maka kita harus berubah. Itu yang mungkin selama ini sudah kita lakukan. Itu bisa belahan Bu.
Kenapa kita bisa seperti saat ini ya? Kita memulainya 2 tahun yang lalu. Tidak mudah. Untuk merubah pemahaman seperti ini tidak mudah. Dengan akan perlahan-lahan akan menjadi seperti tadi. Itu memang menggunakan teori perubahan karena kita mengusahakan. Selanjutnya, jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Mindset. Pola pikir kita yang kita. Bagaimana kita melihat bahwa jenengan itu orang cerdas. Kalau jenengan melihatnya hanya istilah, ya, maka jenengan tidak akan bisa melihat yang jauh. Maka jenengan pusat dengan apa yang ada sekarang. Terus sekali-kali kita coba lihat bagaimana itu bisa diterima di saat ini. Hari ini jika jenengan masih menggunakan teori yang tahun-tahun lama, kita begitu datang, ajar, semua tinggal dulu, salah. Karena apa? Tidak akan selalu tinggal. Jadi kita harus melihat cara yang dulu. Mungkin zaman dulu murid hanya dikasih PR sudah. Murid hanya suruh kerjakan. Hari ini kita coba kita terapkan lagi. Kenapa? Biar tidak ketinggalan zaman. Sudah zamannya. Jadi penggunaan HP ini ada yang melarang dan tidak. Tetapi anak jangan sampai ketinggalan zaman. Kali-kali kita membuat tugas tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita harus anak-anak juga. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Orang itu gini Bapak Ibu, mesti melihat ini, dopon, kotak-kotak tulisannya ini. Ya, ini kita sama belajar. Realitasnya kebutuhan kita itu sama, teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita berbeda, sama-sama tapi tujuannya berbeda. Stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, semua orang melihat gambaran berbeda tentang suatu masalah. Mungkin kita sama-sama hidup, tapi kan dengan melihat dunia berbeda. Contoh saja dengan adas A. Jangan melihat yang sama, tapi gambaran jenengan berbeda. Oh ini yang adat sudah gambarnya berbeda. Semua orang punya. Selanjutnya adalah mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, jika melihat orang, itu seperti berbeda, tidak bisa sudut pandangnya sama dengan dunia. Kayak andaikan anak sama-sama dikasih PR. Kenapa yang satu kita kerjakan dengan mudah? Kenapa yang satu tidak merasa kesulitan? Karena pandangannya berbeda. Ya, tidak semua sama. Perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Nah, kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa berperilaku buruk mesti ada? Kayak tadi diterangkan di kelas tinggi. Gitu. Kenapa kok anak beda? Kadang anak itu mencari sekat dengan melakukan hal yang berbeda. Nyele. Kalau besok kerennya itu caper, cari perhatian. Karena masalah nggak masalah, itu jadi loroi. Ya. Biasanya kayak gitu. Kayak Dewi lewat salah jadi seperti itu. Jadi sabar cari perhatian dari cara yang lain. Okay. Itu Dewi yang sana bukan. Orang lain tuh responnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teorinya yang benar ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Penjelasan berangkat pagi dan tidak apa itu yang bisa siapa? Sebenarnya bukan saya, tapi jenengan. Artinya dirubah dari dalam hati itu dari orang itu yang bisa dengan piyambak. Nek jenengan karena apa? Kalau jenengan tidak bisa, kalau Anda menggunakan orang lain mengontrol saya itu berarti jenengan punya 1000 alasan untuk mematahkan aktivitas saya. Mulai dari makan apa, sampai jalan macet, Pak. Kita lihat jalan. Ya. Terus rumah dekat, mogok dan bensin, sampai sekolah mata melas. Bensinnya habis, sampai kereta Korea keluar. Seperti itulah. Itu karena ada orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda bisa mengontrol Anda.
bagaimana dengan bisa sampai tujuan dengan selamat dengan panggilan seperti itu. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, Anda juga bisa mengontrol orang lain. Dalam responnya saya bisa mengontrol orang lain. Pemikiran agak begitu gitu. Tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan. Jadi kita memang harus kolaborasi. Tapi saat ini Bapak Ibu, ini langkah awal yang baik. Bapak. Di sini kita selain mungkin kita bertukar, kita sharing, bukan menggurui, kita sharing. Bagaimana kita bisa mengambil hal-hal baik dari teman. Jadi kita laksanakan sangat bagus sekali. Bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk kemajuan dimanapun. Tidak hanya di pendidikan, tapi di sekitar kita, atau itu harus ada namanya kolaborasi. Karena apa makna disiplin? Ini sering disiplin, sering pemandangan di mana-mana. Jangan bisa melihat televisi, lihat status, lihat buku, disiplin dari jenengan kecil lah baru keluar, berarti baru dilahirkan aja. Mesti sudah ada tindak yang disiplin. Jangan. Rumah sakit itu kan seperti itu. Lainnya di rumah sakit semua atau enggak? Nek bidan enggak? Nek dukun bayi kan enggak ada. Ya berarti di Mar enggak ada. Nek lahirin mau puskesmas, kan masih ada. Dan yang miliknya enggak boleh bareng-bareng. Nek di dukun bayi kan beda. Nek Dewi kan dukun bayi enggak di kota. Disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya ada disiplina. Ini ada yang dari Amerika Latin bisa. Lahiran sana, Bu. Yang artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu meningkatkan harganya, value jenengan. Menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di Indonesia sudah mendarah daging bahwa disiplin itu suatu hal yang memaksa. Mungkin jenengan sudah juga melaksanakan gitu. Tapi nggak usah diceritakan. Dipaksa itu karena memang budaya kita seperti itu. Makna disiplin dari kecil nggak ngaji sudah dipersiapkan disiplinnya. Orang tua dengan cara masing-masing gitu. Pak Yainya dengan masuk TK muda lah. Oh TK. Dewi usum TK terapu. Nah, kemarin dia naik TK buat di perbatasan. Pas tahu. Nah di apa? Sudah ada TK enggak? Oh iya, sama berarti. Kalau enggak TK berarti besok mau pulang lagi. Hari ini kan enggak, maksudnya gini. Hari ini kan anak itu sebenarnya mulai dari playgroup, pos PAUD, dari PAUD, TK. Itu sebenarnya tidak hanya untuk pendidikan gitu, tapi memberi ruang untuk ibu yang berkumpul. Anda kan jenengan nggak ngajar, mungkin jenengan nggak bekerja, mungkin hari ini jenengan diselegram di TK. Pagi anaknya cuma ibu aja. Jadi kira-kira anaknya santune 2.000, boe. Anaknya cukup dikasih jajan sama mainan satu cukup boe. Oh, apa tangannya di apa sih? Oh iya. Nggih. Alhamdulillah dengan semua jadi aman. Jadi masa yang menjadi kan bukan masalah gitu, tapi memang menjadi masyarakat kita. Anaknya itu pagi belum bangun, boknya usia ini sekolah, aktif kok. Bukan anak. Saking disiplinnya mungkin banget salah satu disiplin seperti itu. Ini sudah berubah kecenderungannya. Umumnya ada menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya begini Bapak.
Ketika kata disiplin maka dia nggak nyaman karena zona nyamannya terganggu. Santai. Itu anggap. Saya menceritakan ada satu sekolah di ujung barat kota Bogor. Sekolah itu mendapat kepala sekolah baru. Ketika gayanya berubah. Jadi mungkin sekolah itu dulu merdeka. Seperti merdekanya seperti Timor Leste lepas dari Indonesia. Semua terkontrol dengan nyaman. Yang penting jalan, yang penting hidup, tidak ada godaan apapun. Kita bersatu, kita rukun. Suatu ketika dapat kabar berita mendapatkan orang tulis baru dari perang senjata ditempatkan di suatu negeri. Sama katanya terjadi perbincangan yang luar biasa di sekolah. Banyak terjadi pertumpahan darah. Karena mengusik zona nyaman. Mungkin ketika zaman itu setengah 8 itu ibaratnya ayam saja belum berkokok. Saat itu ayam nggak berkokok tangga. Jadi memang jam ya itu disiplin itu nggak nyaman, memang nggak nyaman sekali. Bukan dituntut untuk bisa berpagi. Hanya terjadi perbedaan di antara rakyat. Wah luar biasa gitu. Itu hanya cerita dari. Tapi apa yang terjadi ketika itu kan dengan apa yang kita hargai, dan dia nggak menghargai apa yang dilaksanakan merdekanya beliau. Beliau itu bisa merdeka kalau ya saya lah atau mencapai satu tujuan mulia. Tapi akhirnya ini ada cerita seperti itu. Jadi ketika ada kebijakan baru, maka disiplin ini erat kaitannya dengan tidak nyamannya. Saya yakin tidak nyaman beliau-beliau itu. Nanti saya akan kenalkan kepada kepala sekolahnya gitu. Akan mengenalnya bagaimana dan nanti jenengan bisa mendengarkan cerita dari guru-guru sana bagaimana ketidaknyamanannya beliau. Ya, nanti gampang itu nanti gampang kasih. Silakan tanya sendiri. Oke, nanti saya tanya sendiri. Mungkin kepala sekolahnya sangat kejam, mungkin enggak? Ya enggak kejam, lebih otoriter. Buruk. Dia enggak memperdulikan, omahmu cedak, omahmu adoh. Wayat apa ya teko. Semoga tidak ada kosong itu lagi. Lanjutnya yuk. Kebijakan nilai yang universal. Universal ini yang sering kita dengar, kita sering mengucapkan tapi kita enggak tahu. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin tercapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dapat diri berdasarkan tidak harus satu suku, lintas bahasa, latar belakang, semua bisa. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan diyakini seorang, maka motivasi instinktif akan terbangun. Instinktif apa itu? Dari dalam. Yang dilakukan kepala sekolah yang dari negeri tadi salah. Kan motivasinya dari luar. Besok kalau saya katakan bahwa yang jenengan itu salah, harusnya untuk dari instinktif dari dalam. Tak ada. Nanti kalau kamu nomornya ya. Enggak, itu salah itu berarti yang dikatakan. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tidak dari luar. Mungkin tadi disiplin yang diterapkan itu mungkin salah. Ya, karena apa? Semua ekstensi harusnya dari instinsi dari dalam, kesadaran diri. Kita bangun dari dalam hatinya beliau. Nilai-nilai kebajikan ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini termasuk nilai kebajikan gitu. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
sebenarnya kalau dulu sudah ada Bu, cuma poinnya perkuat lah. Beriman, bertawar pada Tuhan Maha Esa dan berakal. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini sering sudah kita berbineka global, terus gotong royong, kreatif, mandiri dan nalar kritis. Ini adalah nilai-nilai yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Kenapa kok ingin dicapai? Karena jika ini sudah terlampaui semua, insya Allah Indonesia juga menjadi generasi emas tahun 2045. Kita buat saja tahun kita bisa melihat. Nah, gitu. Saja Bapak Ibu, teori motivasi. Ngapunten agak gelap, ya. Tiga motivasi perilaku manusia. Bu Dewi jadi izin? Ya, monggo. Tiga motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restoring School of Discipline. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang selanjutnya adalah itu Bapak Ibu, ada motivasi eksternal. Jadi kita memberikan motivasi dari luar, gitu. Jadi kita motivasi dari luar bahwa untuk tidak sampai ada hukuman, berarti kita akan memotivasi anak. Terus tambah dikendoni, dimotivasi, ya. Enak apa tambah dikendoni? Ya bener menuin, kato. Tapi di sini nggak ada, yang ada saya nggak. Tapi ya kadang ada saya kan kudung ireng ya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Lanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Ini bisa dapatkan dari ini termasuk motivasi eksternal. Jadi di luar Bapak Ibu, jadi akan berusaha untuk memperoleh imbalan dengan cara melakukannya. Jadi kayak gini, contoh jenengan kan di sekolah sebagai guru, gitu. Pengen dapat jempol kepala sekolah, melakukan kegiatan untuk mendapatkan imbalan minimal di wah bagus luar biasa atau Bumar gitu. Luar biasa Bumar. Tang duduk bisa tidur juga. Lihat pas sekolah datang langsung enggak Pak seperti itu nggih. Karena untuk mendapatkan imbalan itu kan iya itu luar biasa Bumar. Untuk mungkin yang sekolah 11 juga gitu ya. Ketika mau ada sekolah yang antah berantah mau lewat siap orangnya sudah lewat duduk katanya. Mungkin seperti itu juga gitu. Tapi enggak boleh. Pikiran positif saja gitu. Itu termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya melakukannya. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi memang dari dalam hati jenengan. Jadi namanya disiplin itu tumbuh dari dalam hati. Kita beda dengan konsep militer gitu. Militer itu dipaksa. Dengan harus mau. Beda kalau kita sistemnya di sekolah biasa. Itu kita tumbuhkan untuk apa? Biar terbawa sampai. Jangan hanya karena itu. Jangan kayak di sekolah yang saya ceritakan tadi, Bu. Sekolah tadi jauh dari kota, paling barat. Itu juga sebegitu, Bu. Jadi disiplinnya Bapak Ibu gurunya di sana itu. Ini hanya contoh saja loh, nggih. Ya enggak usah dicari. Nggih. Ini hanya contoh saja untuk contoh dan membuat refleksi jenengan bahwa itu jangan dilakukan. Itu ada sekolah yang berada di paling barat. Ini yang tetangganya sekolah yang saya ceritakan yang tadi. Ini adalah di sana itu Bapak Ibu gurunya itu disiplin. Tapi bukan karena internal, tapi lebih kayak eksternal. Karena apa Bapak Ibu? Bagus sekali, luar biasa. Tuh, Bianti. Memang seperti itu, gitu. Bukan jenengan, ini sekolah yang lain.
Enggak, ya maksudnya seperti itu. Itu hanya cerita loh gitu, untuk refleksi saja gitu. Karena mungkin ada eksternal itu orang lain yang membuat karena takut dihukum. Mungkin pas-pas galak iso push up atau suruh geret di truk apa karena nggak tahu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi itu motivasinya eksternal. Harusnya Bapak Ibu guru dari sekolah yang saya ceritakan itu dari internal. Jadi internal lo isu ketika bangun bangun pagi ini yang diingat-ingat bukan ketika adzan setelah sholat yang diingat-ingat bel sekolah. Saatnya masuk kelas. Berangkat sekolah. Itu adalah internal. Tapi alhamdulillah Bu, dari walaupun itu dari eksternal tapi setidaknya lama kelamaan juga berubah. Dulu Bapak Ibu saya ceritakan gitu. Saya juga mendengar kabar ya dari sekolah yang tadi itu. Ketika saatnya masuk kelas itu ada yang masih masak, masih ada yang di sawah, masih ada yang tunggu manuk, ada yang masih di jalan, cek mampir tuh gedok, iya ada. Jadi memang seperti itu, tapi itu hanya cerita saja gitu. Oke. Sekarang motivasinya sudah berubah, sudah itu cerita apa dari zaman 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 sekarang sudah berubah. Merdeka menurut Gajah Dewantara. Ini fotonya siapa, Bunga? Oke, bagus sekali. Beliaunya adalah Bapak Pendidikan, gitu. Gajah itu biasa yang menginisiasi bahwa Indonesia bisa sampai hari ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jangan kemarin saya juga mendengar lagi ya sekolah itu lagi. Ketika mendengar kabar mutasi kepala sekolah mau pindah, wah itu sudah membuat soundtrack lagu. Punya Roma Irama itu yang bebas dari belenggu itu. Padahal menurut Gajah Dulu nggak seperti itu. Merdeka itu dia hanya terlepas dari perintah, tetapi lebih tepatnya adalah juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi memang posisi kontrolnya untuk diri sendiri ada. Nah, jangan takut karena tangan eksternal tadi, tapi ada internal yang membuat takut. Berarti ditanamkan dalam hati bahwa besok saya harus lebih baik nih. Tidak hanya karena takut tadi. Itu memang yang kita pelajari hari ini. Hukuman dan penghargaan, reward dan punishment. Bahasa kerennya, Bu. Nek, itu Bu Ica sudah biasa kan, Bu Ica kelahiran Inggris gitu. Nek, nek Bumar kelahiran mana? Bumar pikir gawan? Tan kali nggih, tali. Nek Bianti sama Buyungnya lokal pride, produk lokal, nggih. Tali. Apa itu? Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ini agak keren ya Bu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah satu kata-kata yang sangat keren hari ini. Di mana semuanya sangat saling berhubungan. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya Bu? Suatu kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berlaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jenengan lalu memberikan harapan palsu atau PHP kepada murid jenengan. Kadang yang lebih besar itu gak pada murid pada anak kita sendiri. Kowe kudu sinau, kowe nek dapat nilai nomor 1 tak tumbas. No, bakso sak bakul-bakule. Ini buyun biasanya. Oke. Jadi nggak terima bakso sak romboe enggak sak bakul-bakule itu. Itu sebenarnya menyesat. Karena apa? Itu karena motivasinya tadi bukan dari dalam, dari luar lagi. Agar bisa melakukannya. Kayak Wica dikerjakan ya tugas-tugasnya. Nanti nek kita lolos akreditasi, kita makan apa namanya ketuk kegiatan ya seperti itu. Itu contohnya. Memotivasi tapi yang menyesatkan. Itu salah satu contohnya. Kalau ketuk kan masih terjangkau. Nek pizza enggak terjangkau. Terus yang kedua kalau pizza itu bagi kita juga agak gimana berat.
Nah, ada iya, mulai seperti itu. Selanjutnya adalah alif alif kon. Ini adalah punishment by reward. Ini sama. Menguat baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kon, secara ideal tidaklah belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, kalau kita memberikan suatu hukuman atau penghargaan, itu sebenarnya tambah anak itu mematikan. Dia tidak bisa mau belajar, akhirnya motivasinya berbeda, dia nggak akan berkembang. Contoh gini, anak putra jenengan, tahun ini dia gagal, akhirnya tahun depan dia kecewa, nggak akan motivasinya nggak sudah berjalan lagi. Alah aku ngeraweh dia. Beda lagi kalau kita, pokoknya kamu harus belajar dengan baik. Dia tahun depan juga akan belajar dengan baik lagi. Beda kalau jenengan iming-iming sesuatu, otomatis anak itu potensinya untuk belajarnya akan turun, nggak bisa. Jadi memang seperti itu, gitu. Terus idealnya belajar itu adalah yang paling penting adalah tindakan belajar. Contoh kita akan selalu makan itu, kita nggak hari ini kan kita nggak boleh pakai tangke, kita nggak boleh pakai itu. Kenapa? Otomatis bisa menghancurkan. Karena apa? Semuanya akan berlomba bagaimana mendapatkan ranking 1. Padahal yang paling ideal itu adalah prosesnya itu loh, belajarnya itu loh yang kita nilai. Bukan karena nilai akhirnya itu. Next. Pernyataan setelah melakukan pengamatan ya. Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya anak mungkin, jangka panjangnya dia akan berusaha jika dikasih sesuatu. Terus penghargaannya tidak efektif. Kira-kira efektif enggak lama-lama kalau dikasih. Terus ya ada merusak hubungan. Iya benar. Dengan temannya. Kalau satu dapat ranking 1, wah bisa anak muridnya menang jadi kulkas. Sing juara 1, sing juara 2 kayak yang ngiri. Tahun depan posisi keuangan menurun, gak ada hadiah kulkas. Apa deh biar kayak kulkas enggak. Seperti itu gitu. Merusak hubungan, ada iri. Selanjutnya adalah mengurangi ketepatan. Beda. Kualitasnya juga, kreativitasnya juga, penghargaan menghukum dan motivasi dalam diri itu keluar semua. Ini tolong dijawab. Mencatat 100 ini biasa nggih, mungkin berpengalaman gini Bu. Zamannya sekolah Ndek Biyen mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena tamat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena apa? Anak bunda. Anak bunda. Teko tangane anaknya dandang. Besok nek gurune telat akan nulis 1100 kali saya tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang jelas bukan sekolah kita. Kenapa? Kita enggak pengalaman. Kalau kita lari mengelilingi sawah 10 kali, wah, berarti sekolah kita. Hukuman. Oke, bagus sekali. Terus, murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Apa mau menjawab mungkin? Kenapa harus namanya konsekuensi? Terima kasih Pak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu adalah dia merasa bersalah dan memberikan solusi sendiri bagaimana masalah itu bisa terselesaikan oleh solusi dari dirinya sendiri. Mungkin ada yang lain lagi? Pendapat nggak didenda, terus nggak ada yang salah.
menambahi mungkin perasaan tanggung jawab karena harus menggantikan buku temannya yang rusak tadi. Perasaan rasa tanggung jawab itu yang ditanamkan. Oke, terima kasih. Sudah berpendapat. Sangat luar biasa nih pendapatnya. Eh, ada namanya hukum dan konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang akan diterima jika dia melakukan hal itu. Jadi kenapa kok ada yang tadi yang pertama kok ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ada nggak sejalan Bapak Ibu? Telat harus lari harus nulis itu kan nggak sejalan. Tapi nek konsekuensi itu memang sejalan. Jadinya gimana? Nek kamu ngerusak apa ya diganti, itu namanya konsekuensi. Selanjutnya gitu. Ini juga konsekuensi membersihkan tumpahan air. Sekarang selanjutnya, murid suruh melepas sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ini lari mengelilingi lapangan basket, bukan sekolah kita. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, ini soalnya PJOK loh ya, coba hukuman atau konsekuensi. Ya, karena apa? Ada relate-nya, ada hubungannya. Karena apa? Pelajaran. Kalau lambat sekolah, dihukum, nulis dan apa sebagainya, lari enggak. Tapi nek jenengan olahraga terus telat, biasanya hubungannya dengan olahraga. Seperti itu gitu. Seperti kadang dulu tindakan guru, gak gara PR kon nguras jeding, benda dulu. Ya, itu adalah hukuman. Enggak boleh. Kalau enggak ngerjakan PR ya konsekuensinya ngerjakan PR, disuruh ngerjakan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang sangat penting Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya hukum kamu dan tersakiti. Karena hari itu kan seperti itu. Konsekuensi itu harus sesuatu yang harus terjadi. Karena kesalahan tadi ya harus diperbaiki. Membuat anak sakit fisik hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi itu merasa anak tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Berarti kan kamu harus ganti. Ada anak menumpahkan pentolnya temannya, jatuhkan, keras. Kamu jangan nggak boleh menghukumnya dengan lari keliling lapangan. Konsekuensi saja, ya diganti. Ringan. Terus hukuman itu membenci kedisiplinan. Dia akan mungkin membenci dengan apa yang dilakukan. Terus selanjutnya adalah akan menghargai disiplin yang tingkat konsekuensi itu. Hukuman itu paksaan Bapak Ibu. Kamu nggak kerjakan PR, maka itu wes paksa. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggap. Oh, berarti kamu harus kerjakan PR. Nah, itu namanya sebuah stimulus. Terus hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia akan sulit beradaptasi. Nek memang anaknya nggak bisa ngerjakan PR terus piye? Dia akan menyakiti terus. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia akan berusaha untuk itu. Terus selanjutnya hukuman juga konsep diri yang buruk. Kalau dia anak sudah dihukum berarti dia anak yang bersalah. Ya, itu enggak. Terus yang hukuman itu membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini enggak anak saja, kita juga sama. Karena saking takutnya tadi pada kena semprot atau hukuman, maka jenengan berusaha menjadi menyembunyikan kesalahan. Baudal sekolah sepatunya keleru nih, ngawadet harus tutup-tutupi. Karena apa? Takut. Bukan karena mematuhi aturan. Terus ada lagi, ini cerita lagi Bu, dikit nih. Saya pengamatan beberapa kali gitu. Jalan sudah ada. Tapi ada seorang yang ada di lembaga itu, di sekolah yang jauh tadi itu, kalau nggak ada orang lewatnya jalan pintas, naik motor, lewat tengah, disorwet, baru parkir. Tapi kalau ada takutnya, ada yang beliaunya ada, itu lewat jalan, gitu, lewat jalannya.
Itu contohnya Bapak Ibu. Karena dia akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ada orang, dia akan berusaha baik. Lewat jalan agak jauh sedikit tidak masalah. Tapi kalau nggak ada orang, dia langsung. Itu namanya karena takut sama hukuman tadi. Beda kalau konsekuensi, dia akan belajar memahami peraturan. Ada orang, nggak ada orang, lewatnya ya situ. Ya. Oh, ada tuh itu. Pokoknya teko. Ya. Terus hukuman itu akan membuat rasa marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai, merasa dicampakkan, Bapak Ibu. Okay. Karena konsekuensi dia akan merasa bersalah sendiri, merasa gini, saya kok pilihan enggak, saya kok enggak nyaman diasingkan sementara waktu, itu saja. Jadi ya, ini bisa memberikan hukuman dan konsekuensi. Seperti kita melaksanakan kalau pagi itu, membuang sampah sembarangan. Kita enggak memberikan hukuman, tapi konsekuensinya anak itu harus gimana? Harus mengambilnya, itu konsekuensi. Selanjutnya. Sekarang restitusi. Restitusi ini panganan apa? Oke, restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini adalah sangat penting. Jadi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin positif itu sangat bagus untuk kita. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kata yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tenang, orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini seperti yang dijawab Bu Yanti tadi. Jadi kalau restitusi timbul dari dirinya sendiri. Kita nggak bisa menghukum seseorang tanpa kita tanya. Ini adalah identitas gagal hukuman. Mode paksaan semuanya sudah ada, teori kontrol dan negatif. Okay. Bapak Ibu, identitas gagal hukuman ya. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti restitusi. Jadi semuanya ada hubungannya Bapak Ibu. Hukuman itu sistem akan gagal jika murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus dari guru. Restitusinya murid bertanggung jawab. Jadi hukuman itu bisa gagal jika muridnya tidak takut. Hukum dah tambah guyu, ada benda itu. Dihukum tambah bangga. Tambah di foto, dikirim buku, tambah selfie, ada. Itu. Terus peraturannya adalah kamu harus, itu gagal, nggak boleh. Jangan sampai, kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Terus mampukah kamu melakukannya? Restitusi apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk bagi masalah. Jadi seperti itu, gitu. Sebenarnya dulu mau seperti ini, katanya kepala sekolahnya. Tapi belum berjalan. Akhirnya ketika coaching kan seperti itu. Bedanya ini harus dibuat, kalau hukuman itu biasa dibuat oleh guru. Tapi kalau konsekuensi itu semuanya membuat. Jadi guru mbak siswanya ngomong. Iya itu terus positifnya dibuat sendiri sama siswanya jadi. Ngomong andikan gitu. Kita enggak ke anak ya pada jadi. Nek telat apike piye? Ngomong bisa wis gawe cumi-cumi. Terus nek Umar tak gawakno semongko telat. Itu enggak apa-apa, itu namanya restitusi restitusi nggih. Jadi kesalahan itu hukumannya dibuat sendiri, bukan hukuman nggih, tapi konsekuensi dan dibuat sendiri. Nek mau buyut apa itu? Hukuman itu sudah gagal, murid akan membenci jenengan. Sing gawe apa salah gawe gawe ngamuk. Terus karena konsekuensi, murid itu akan menghormati apa yang dengan buat. Apalagi restitusi, dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain yang diajak bicara tadi. Negatifnya adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Dasar kau, tak bisa ngerjakno seperti itu, okay?
Yang netral itu membantu guru menyatakan peraturan. Jadi, oh ini nggak boleh seperti ini loh. Duk, ya. Terus positifnya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelasnya. Oh, kalau kemarin salah gimana ya baik. Oke. Ini adalah 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ini relate sekali dengan kehidupan jenengan nggih. Semua manusia punya kesalahan Bapak Ibu. Dan kita harus belajar dari kesalahan. Tapi kalau jenengan masih melakukan kesalahan yang sama berarti terlalu dalam pelajaran itu jenengan terima zaman dulu. Contoh jenengan nyon sewu berangkatnya enggak siang sih, telat lah. Diperhalus. Jam 7 masuk sampai sekolah jam 7 lebih 3 menit. Besok lagi gitu lagi. Berarti pelajaran yang jenengan terima terlalu dalam, akhirnya terkenang dalam hati. Bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi kita harus belajar dari kesalahan. Jadi nek mau telat besok enggak lah. Berarti nek andekan jenengan waktu itu nek pagi persiapan wedake 3 lapis. Berarti nek untuk mempercepat waktu wedake 1 lapis. Oh dipertebal lagi di sekolahan seperti itu gitu. Kasarnya seperti itu ngomong. Terus yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi itu ada rasa bahwa saya itu sakiti. Nah, karena kita ajak bicara. Contoh gini, kenapa kok dengan latihan? Ya, kenapa? Ditanya. Nah, kira-kira besok latihan tidak? Ya jelas tuh, maksudnya ya diperbaiki. Kok jawabannya kok? Kenapa saya nggak tanya seperti itu Bapak Ibu? Patut jawabannya seperti itu. Ya jelas, kayak yang malu saya. Selanjutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan Bapak Ibu. Baiknya bagaimana nggih? Itu tawaran. Nek paksaan, pas telat nek. Ya. Tutup gerbangnya itu paksaan. Itu enggak boleh. Oke. Terus yang keempat itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita menyadarkan seseorang dari dalam dirinya bukan dari orang lain. Di dalam dirinya itu kita tuntut kita sadarkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8 adalah fokus pada solusi. Jadi intinya ke belakang gitu. Jadi ambil solusinya apa? Bukan tanpa masalah lagi, tapi selesai. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia bersalah, maka dia kalau penjenengan hardik atau dimarah ya di mana, maka dia akan kembali ke kelompoknya kan. Karena apa? Karena dia merasa aku begini. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini saya mencompot yang kelas 5 dulu. Foto-foto dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita jelaskan. Mengapa kita membuat peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai roda 2? Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dari dalam diri lagi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kayak gini. Kalau ini yang nomor 1, ini yang terjadi di masyarakat kita. Kira-kira menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor 2 itu takut karena polusi atau takut jatuh kepalanya kena aspal? Tidak mungkin. Ya kenapa jenengan nggak pakai helm? Ya kan naik motor. Ya, iya kan. Jadi seperti itu. Nek jenengan takut jatuh, otomatis sampean lagi jenengan mau naik motor walaupun dekat itu pakai helm. Tapi coba jenengan ke kali itu, mesti bingung golek helm. Contoh karena apa? Takut ada polisi tadi. Seperti ini.
Mengapa kita menggunakan 3M? Apa takut kena penyakit? Tidak, karena takut karena hukuman zaman dulu. Seperti itu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa peraturan pernyataan universal. Ini kita harus bagaimana? Kita harus begini. Itu namanya Bapak Ibu. Itu namanya pernyataan universal. Anak bebas keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas kita nggak boleh ini kelasnya bagaimana ya baiknya. Kalau telat bagaimana? Itu anak-anak kita gali sendiri. Oke. Terus penyampaian kelasnya di dalam bentuk positif. Ya. Semua harus positif kalau keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga diingat dan dipahami semua warga kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas diusahakan peraturannya nggak terlalu banyak. Yang penting andaikan berapa kalimat tapi sudah bisa untuk beberapa poin. Oke. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang disetujui oleh mereka. Jadi bisa diterapkan. Selanjutnya ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat surah pendapat. Jadi semua ditanya dulu, setuju apa tidak. Ini kan nanti tetap kita terapkan di kelas yang karena harus ada keyakinan kelas di setiap kelas. Bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh ini gini loh Bapak Ibu. Kenapa kok kita tinjau waktu-waktu? Ketika andaikan musim sekarang nggak puasa. Ketika puasa keyakinan kelasnya juga dirubah. Tidak lagi jamnya segitu. Harus dirubah lagi. Selanjutnya adalah prosedur bentukan keyakinan sekolah sekarang. Ini semua kelas, jadi semua siswa berhak untuk memberi persilakan untuk bercurah pendapat tentang yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Ini sudah dilakukan ya kemarin ya. Selanjutnya adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari-lari di koridor, ganti berjalanlah. Pokoknya kata jangan itu negatif. Ya. Jangan begini, bumbunya apa. Ya. Jadi jangan itu kalimat negatif. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan itu gunakan kalimat berjalan. Jangan kayak jangan telat berangkat lebih pagi. Kan lebih positif ya. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang perlu catat. Jadi jangan menyimpannya. Oh apa tuh ya? Kita bisa semuanya. Jadi ketika oh ini masuk sini ya. Jadi satu ini sudah hampir sama. Itu jadikan satu. Terus tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Jadi ketika sudah jadi, jangan perlihatkan ini setuju apa tidak. Pas enggak relate dengan kita ya, dicek dengan siswanya. Terus menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat, berarti syah. Bukan kepala sekolah tapi jenengan dengan siswa jenengan. Dikasih nama. Yang terakhir adalah menempelnya di dinding. Jadi semua anak bisa melihat jika ada sesuatu. Dan ya untuk Bapak Ibu gurunya di foto di PDF. Simpan. Selanjutnya contoh keyakinan kelas ini Bapak. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu tenang. Melaksanakan tugas saling menghargai, perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Kelas 5. Selalu berpikir positif. Kenapa kok bisa positif? Negatif kayak tugas negatif di menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen setiap tugas dan saya membantu. Ini adalah contoh. Hormat terdengar seperti orang bicara, yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan hal bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan saya segera kembalikan.
Itu kata-kata indah. Indah sekali. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Itu contohnya terlihat. Mendengarkan dengan seksama saatnya berbuat baik. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini hormat contoh gini, datang tepat waktu, tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, taat kepada guru dan teman, itu harus tidak boleh. Mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu perlu kita tanamkan gitu. Ucapan terima kasih, permisi itu wajib. Terus bekerja, tidak bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan acuh dan tak acuh, mengerjakan tugas waktu tugas tidak diberikan. Ini contoh peraturan. Peraturan selalu mengembalikan tugas ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini termasuk komitmen gitu. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan buat orang lain, dalam menggunakan narkoba dan juga kesehatan, berganti atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Ini juga sudah kita terapkan ya, dengan mangkok itu. Terus gunakan masker, kesehatan keselamatan, jangan berdiri di kelas atau jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Mungkin ada yang masih seperti itu, berlari di koridor, di kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah kita bisa bertahan hidup. Satu, dengan ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini ada kebutuhan dasar manusia, Bu. Nah, jenengan punya ini semua aman. Jadi ada penguasaan. Jadi jenengan punya hak. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kalau jenengan di sini masa dikucilkan, masa jenengan nggak akan nyaman. Terus kebebasan ngomong oleh itu juga kebebasan mungkin. Terus kesenangan, di sini nggak boleh senang-senang. Itu juga nggak mungkin bisa bertahan hidup. Mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Aku merasa bangga dan keren. Dia beri penguasaan. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini kasih sayang. Bersama teman-teman rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan menyetir mobil itu seru, kesenangan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dunia berkualitas bukan kita hidup di dunia lain, tapi dunia ini di mana dunia itu sesuai dengan pemikiran Anda. Anda merasa nyaman, Anda merasa bisa dihargai orang, itu adalah dunia berkualitas. Dr. William Glasser menyebutkan semacam album foto sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terjadi beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi dunia berkualitas itu jenengan hidup sesuai dengan ekspektasi jenengan. Tidak ekspektasi orang lain. Maka jenengan merasa nyaman dalam kehidupan ini. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi sesuai dengan passion jenengan, sesuai dengan keinginan jenengan. Itu dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada identitas gagalnya, identitas berhasil dan menghindari hukuman. Guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau jenengan sebagai guru, lebih banyak mana? Dari posisi kontrol itu, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau guru hari ini itu lebih banyak negak, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ono mulai mengguri dah itu. Buat rasa bersalah ya saya ceritakan tadi. Gak ngesakno aku, saya sudah ngajar tenanan. Tak tinggal sedelok rame.
Mosok ora oleh. Nah, seperti itu membuat anak rasa bersalah. Tapi kalau itu kelas rendah gak mempan. Karena apa, anak kelas rendah gak nunung, dia gak mungkin bersalah. Tambah guyu. Ailis merdeka. Gak mungkin dia bersalah. Contoh, guru berbuatnya menghadap, menunjuk, menyakiti, menyindir, menghukum. Kamu tidak melakukannya, awas deh, itu namanya kayak penghukum. Rasa bersalah, berceramah mengatakan, ibu kecewa, tak tinggal sedelok, tak tinggal minum saja, wes rame. Nanti nek kamu dimarahi, nanti saya juga kena. Gurunya curhat, muridnya bersalah, langsung muridnya, ya Allah bun, maafkan saya. Seperti itu itu bersalah. Terus sebagai teman itu juga membuat alasan untuk muridnya. Tak popole. Ada yang sebagai teman. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur, banyak juga dilihat. Wow. Manajer itu mengajukan pertanyaan, kok bisa teko-teko muridnya rame, kok bisa apa tuh kok sampai ngono. Nah itu harusnya seperti itu. Orang teko-teko langsung sebagai artis drama. Ya Allah gak ngesak aku. Mau tak tinggal minum saja sebentar. Itu pun gak lama kok kamu sudah ramai sendiri. Nanti kalau kamu bertengkar, terus ada yang nangis, nanti bapak kepala sekolah marah dengan saya. Apa gak ngesakno nek aku diseneni mesti ada. Nggih. Itu hanya cerita saja loh, nggih. Enggak di sini, aduh. Nggih. Terus memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini
Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Saya ucap banyak terima kasih waktunya, mungkin 1 jam ini kita belajar bagaimana kita sharing nggih. Terima kasih banyak karena jenengan sudah menjadi orang-orang hebat di SD. Saya akhiri untuk yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.